Kalau kirim ke influencer, jangan mengharapkan sales. Yang kamu dapatkan adalah, kamu pulsanya sekalian kak. Dia ngomong karena harus, bukan karena ingin. Keren. Kita kasih solusi. Kemal Mukhtar. Pak Diri, apa kabar? Baik, gimana Mal? Sehat Mal? Sehat alhamdulillah. Ini senior gue loh. Wah, lu dari tadi ngomong senior mulu kan, gue tuh jadi tua loh. Iya kan? Loh, bener Mal. Gue lu ada di radio Trax, lu dari zaman MTV dulu kan? Dari zaman MTV On Sky. Nah, gelombang 101,6. Nah, Yoi. gue masuk perpindahan transisi MTV Sky ke Trax FM. 2000 berapa itu? Lupa gue. 2008. Lupa gue. Yoi, 2007 gue ciao. 7 tahun gue. Bener, gue datang ke radio itu, lu udah gak ada. Iya, jadi gue emang cabut karena lu mau datang. Iya bener. Gue gini, udah ada yang muda-muda nih. Yang tua keluar dulu deh. Loh, tapi kan umur lu kan setidaknya walaupun lu penampilannya muda, tapi kan umur lu tua. Ya emang begitu. Ngapain kita bohong-bohongin, udah mau begitu aja. Yoi. Iya bener-bener. Nah ini kalau gue datengin Kemal nih guys, yang mungkin dulu perawakannya besar, sekarang udah jadi kurus banget. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul ya. Jadi bisa jalan. Bisa nggak ngos-ngosan kalau ngomong. Bener. Nah, yang paling penting adalah kita harus contek, kita akan gali semuanya, kita akan kupas isi otaknya. Oke. Gimana caranya orang nih pengusaha misalnya monetize untuk ujung-ujungnya dapetin cuan, misalnya untuk dapetin klien, dia mau B2B misalnya. Yes. Ya kan, pengusaha makanan, minuman, macam-macam lah ya. Nah, gimana caranya untuk nyampein ke end usernya, customer, mau terserah lah mau B2B, B2G, B2C. Nah, itu kan butuh skill untuk ngomong Mal. Yes. Nah, sementara gue tahu lu tuh ya kalau basic ada radio, Stanley kemarin mampir. Stanley mampir, gue tahu. Yoi, Stanley mampir. Nah, Stanley mampir, abis itu yang ngasih tahu gimana caranya buat public speaking yang baik. Nah, kalau gue ngundang lu, ini ada yang unik nih. Public speaking, tapi lu sekarang speaking skill. Yes. Sama apa lu beda-bedain sengaja? Beda dong. Masa? Beda. Untuknya beda, marketnya berbeda. Masa ya? Jadi gini. Pertama itu gue bikin yang namanya public speaking, ya kan? Gue bikin public speaking gitu. Terus ya udah sebelum pandemi banyak yang datang ke gue bikin training ke kantor-kantor dan lain-lain, gitu ya. Di situ mulai kebuka tuh pikiran gue. Oke, tadinya gue ngerjain si public speaking course ini buat MC, penyiar radio, terus kantor mulai ngundang gue tuh buat ngajarin MC kantornya. Ya kan? In house. Kan terus? Setiap kantor sekarang udah punya MC in house. Punya. Ya kan? Yang jadinya gue gak dipanggil lagi kan. Iya bener. Gak apa-apa, ilmu kan kita harus bagi-bagi, ya kan? Nah, yaudah lama-lama bukan cuman MC in house-nya doang, karyawannya juga dan lain-lain. Itu sebelum pandemi ya. Terus ya udah, gue masih ternyata mereka butuh juga public speaking. Nah, gini deh. Pas pandemi, gue tuh punya satu tempat makan. Ya, oke. Oh ya, nih ntar bocorin dikit ya. Yoi. Lo punya nasi kapau langganan. Yes. Di Kemang, di Bangka situ. Di Bangka tuh. Sekarang maju banget. Gue setiap mau parkir, sampai antrian ya. Itu dummy tuh. Marketing. Penuh. Padahal mobil lo, mobil gua, semua mobil box ya. Biar rame gitu. Itu masih ada nggak sih pakai kayak gitu marketing? Masih Pak. Masih. Ini perlu gue sebut nama restorannya. Tapi it's all about strategy. Everybody has their own strategy. Ya kan? Jadi pas gue bikin restoran ini barengan sama partner gue sama istri gue, itu wah sedih sih. Kenapa? Kasih backsound sedih boleh? Enggak ada. Jadi gue pertama kali opening itu 2 minggu sebelum lockdown. Ini ada korelasinya sama public speaking? Ada. Speaking skill? Ada, nanti gue jelasin dulu. Bam, tutup nih. Harus angkat bangku. Gila, 2 minggu po. Iya, gue ngeliatin 2 minggu baru buka. Di Instagram gue ngeliatin lu kayaknya baru kemarin. Baru buka. Nekat nih Kemal dalam hati gue. Karena kan gue udah invest. Gue udah sewa untuk sekian tahun. Karyawan juga udah kekumpul. Dan berita-berita mengenai corona di tahun 2020 masih kayak, kita masih mikirnya kayak palingan kayak Ebola, gak bakal nyampe, gak bakal rame gitu kan. Isu Depok belum ada ya? Belum. Palingan kayak SARS zaman dulu, belum rame-rame amat. Gak tahu akan segede gini. Akhirnya begitu gue buka, gue inget Maret tuh, 2 minggu kemudian harus angkat bangku. Wah, lemes gue. Gue stres bro, gue asli gue naik berapa kilogram gara-gara gue stres gitu. Karena gue ada 30 karyawan.
Ya, karena kita kan restorannya kapau ya. Nggak mungkin yang masak cuman orang itu aja, banyak krunya. 30 orang dan lain-lain, terus gue harus survive nih. Gue harus survive. Setidaknya gue nggak ngejar BEP, tapi setidaknya gue harus ada cuan. Marginnya pas lah intinya, biar par deh intinya. Terus ya udah, gue coba gue jalanin apapun. Gue bikin yang namanya Justipan, jasa titip nasi kapau langganan. Gue keluarin semua ide gue. Gue bikin juga drive-thru. Gue bikin makan di mobil, anything untuk survive. Alhamdulillah, sampai sekarang gue bisa survive. And making money, good money. Serius lu? Yes, gitu. Terus selama itu gue kan di saat pandemi orang pada ngirim, lu juga pasti dikirim makanan. Kak, tolong bantu promo. Tolong bantu promo, ya kan? Betul. Gue lihat sampai kira-kira pertengahan tahun kemarin, gue ngobrol sama temen gue, sama istri gue juga, sama partner gue. Alhamdulillah nasi kapau ini bisa survive. Di beberapa kantor juga kita dipercaya untuk menjadi cateringnya gitu loh. Dan itu adalah backbone kita, nasi box dan lain-lain. Yoi. Dan apa sih yang membuat nasi kapau gue bisa dikenal dan bisa survive lah intinya. Bukan terkenal ya, bukan terkenal yang wah ada di mana-mana viral ngantri di viral, enggak kayak gitu. Tapi gue survive. Terus story bro. Itu aja story. Setuju. Nah dari situ, dari story gue, digital gue tanpa digital agency, tanpa consultant dan lain-lain, it's all about gue berbicara di platform gue, di social media gue mengenai produk gue, ya gue nyala, si nasi kapaunya lah. Akhirnya orang keinget, orang beli, orang datang, awareness-nya ada. Itu story-nya gue. Masuk kita ke story di mana orang-orang pada ngirimin gue produk. Ada risol, lu pasti juga dapat lah. Kebab lah. Iya, ya awal pandemi kayak begitu kan mereka kan? Juga bertahan hidup juga. Tolong kak. Gue makan, besok gue makan, hari ini geprek, besok geprek, lusa geprek lagi gitu. Terus gue mikir loh sama istri gue, ini enak loh. Tapi nobody knows. Kenapa? You get it? Gue beli risoles. Enak ya, risoles gila enak banget gue bilang. Iya benar. Wow. Tapi kok gak ada yang tahu ya? Budget marketingnya gak ada kali Mal. Wait up. Nah, di situ gue mikir bahwa cuman satu nih masalahnya. Produk udah ada. Ya. Beda, packaging oke, tapi apa? Gak ada yang berani mengkomunikasikan produknya. Ada tuh istilah digital marketing, brand communication ada. Yes, brand communication. Kalau gue nyebutnya adalah brand spokesperson. Be your own brand spokesperson. Jadilah lu seperti siapa ya? Kalau misalnya kita ngomongin UMKM ya, jadilah seperti contoh Mas Hendy Stiono. He's a good brand spokesperson for his kebab. Kebab. Dessert, jadi punya Baba Raffi itu kan? Yes. Dessert Box by Najla. I think she's a good communicator juga untuk produknya dia. Almarhum Bob Sadino, ya kan? He's a very good communicator buat brand Kemchiknya, ya kan? Betul. Gitu. Nah, menurut gue yang kurang dari UMKM Indonesia adalah ability to talk mengenai produknya. Sampai luar iPhone, Steve Jobs di atas panggung seminar, bla bla bla. Jeff Bezos, siapa lagi? Elon Musk. Meskipun kita nggak punya mobilnya, kan? Tapi ketika Elon Musk, Tesla. Right, gitu. Nah, itu balik lagi. Wah, ini teman-teman UMKM ini tidak punya atau tidak berani untuk berbicara. Banyak banget UMKM yang kamu ngomong dong. Jangan cuman gitu-gitu aja, jangan cuman foto lagi. Itu Mal. Ngomong dong, gue bilang. Itu parah gitu terus. Sayangnya. Nobody will know your product better than you. Ketika lu yang punya, lu akan ngomongnya lebih banyak daripada lu kirim ke gua. Iya dong. Gua akan cuma bilang enak. Enak. Coba swipe up guys. Order guys. That's it. Tapi kalau lu sebagai yang punya, lu pasti akan bilang lebih banyak lagi, lebih detail. Gua mungkin kejunya keju apa, lu elaborate. Iya dong. Iya kan? Lu akan mungkin ambil angle dari cara masaknya. Lu bikin story. Ya kan? Sama kayak gue punya nasi kapau langganan. Gue punya produk macam-macam. Tapi gak mungkin dong gue jual rendang gue enak, besok rendang gue enak. Jelas kayak malah ngomong. Lusa rendang gue enak. Basi dong. Itu mulu ya? Itu mulu. Jadi kita harus kreatif, ya.
kita harus kreatif, kita juga harus tahu gimana cara ngomongnya. Makanya gue bikin yang namanya speaking skill. Dan market gue adalah gue benar-benar pengen teman-teman UMKM dari Sabang sampai Merauke bisa mempromosikan produknya sendiri. Yes. Gitu bro. Dan bonusnya personal branding dia juga jadi keangkat. Exactly. Itu dia. Karena kasihan banget gue bener ngeliat. Sampai kemarin di IG gue, di IG-nya Kemal Speaking Camp, kasih tahu gue produk apa yang enak tapi nobody knows. Tuh banyak banget dong. Bam, yang ngirim ke gue A B C D E F G. Wah, tar yang kepilih gue bilang dapat semacam exposure di Instagram gue senilai sekian juta dan gue beli produknya sekian ratus ribu. Kepilih satu kepilih tuh dari beberapa akun yang masuk. Gue beli, gue coba sama istri gue, beneran enak Der. Serius. Dan begitu gue buka IG-nya dari tahun 2017 Der. Ya Allah, followers di bawah 1.000. Ya kemana aja. Gue bilang oh my god, lu tuh punya potensi yang luar biasa dengan produk lo. Kalau lu bisa mengkomunikasikan dengan baik produk lo, wow, cuan. Iya benar. Nah memang terkadang gitu sih Mal. Mereka punya produk enak banget. Apa ya? Mungkin gini, gue coba masuk ke dalam mindset mereka ya. Boleh, silakan. Oke. Mereka tuh kadang ada yang, kalau tampil ngeliat kamera udah bingung. Satu. Betul. Yang kedua dia nggak pede, ya kan. Yang ketiga memang ini background gue suka masak apa segala macam. Cuma gue di belakang layar. Itu banyak deh. Iya kan. Itu belum lagi fenomenal yang pengusaha kemarin sore gara-gara pandemi datang. Benar. Dokter, insinyur tiba-tiba bikin usaha kan. Betul. Nah, itu makin parah lagi komunikasinya tuh. Betul. Jadinya nggak ada yang kayak banyak yang begini kok. Orang juga akan datang karena rasa. Nah, ya kan? Bener. Tapi akan banyak gak sih kita ngelihat produk terkenalnya luar biasa. Begitu lu coba biasa aja. Kan kasihan produk-produk yang punya potensi tapi nobody knows. Itu yang harusnya naik. That's what you call business. Kan kita bukan bisnis buang-buang waktu dan buang-buang tenaga ya Pak. Iya dong. Pengen nyari duit dari situ. Kita pengen level up. Nah, betul. Makanya gue membuang kata public speaking menjadi speaking skill. Apa coba yang lebih metodenya sama? Cuman gue tidak mau pakai kata public speaking karena public speaking di Indonesia pasti identiknya dengan MC, penyiar radio, stigmanya, penyiar presenter TV. Nah, gue tangkap ya akhirnya pengusaha-pengusaha berpikir bahwa udah skeptis kalau gue belajar public speaking. Itu hanya untuk hai, apa kabar guys? Nggak gitu. Kemarin gue bikin di video gue di Instagram gue. Bayangin Ojol A datang, bawa barang. Nih Pak Dery. Ya, makasih ya Pak. Ojol 2. Assalamualaikum. Pak Dery, ini produknya Pak, udah nyampe. Pak izin foto boleh Pak? Makasih ya Pak. Cabut. Lu akan ada possibility memberikan rating lebih gede nggak kepada yang kedua? Oh jelas. Exactly. Jelas. Itu. Itu aja. Gitu. As simple as that. Dan di materi pembelajaran gue juga kasih gini. Bayangin kalau misalnya mau beli mobil, ketemu sama 2 sales. Sales A sama sales B. Mobilnya sama. Harganya sama. Diskonnya sama. Apalagi bonusnya sama. Apalagi dua-duanya dekat dari rumah lo. Tapi yang satu si sales A itu kalau ditanya iya enggak kurang komunikatif. Tapi yang sales B dia kalau ditanya bisa elaborate, dia bisa cerita, dia sopan, lebih enak, lebih talkative, lebih enak diajak ngobrol. Lo pilih sales yang mana? Gue jelas yang B. Exactly. So udah pasti. Makanya gue selalu pengen membuka mata kepada semua orang bahwa hey, ini loh, kalau ketika kita bisa ngomong, apa yang bisa kita dapetin tuh jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. That's the magical of speaking. The magic, it's magic, bro. Berarti artinya semua profesi butuh speaking skill. Semuanya. Setuju. Jadi kita udah nggak bisa lagi bilang kalau misalnya itu hanya untuk penyiar radio, konten kreator, MC. Sekarang tanya sendiri aja. Lu suka ngopi nggak? Iya ngopi. Oke. Automatically kita akan datang dan mungkin mencari barista yang enak diajak ngobrol. Ya kan? Iya. Daripada yang kaku, udah gitu nggak diajak ngobrol, nggak ada engagementnya.
Udah gitu aja. Nah, ini mengingatkan gue pada kayaknya lo kenal deh orangnya. Kemarin pernah gue undang juga di sini, Coach Rene. Oh ya. Dulu di Twitter Rene CC. Iya, dia ngajarin juga ketika ngasih tahu cara bangun tim. Lo bikin tim lo itu, staff lo itu dan lain sebagainya. Dia mengingatkan dia pada saat dia ngopi di Gandaria, katanya baristanya tuh begitu banget, welcome banget. Dan dia tuh looping, repeating ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Benar. Itu ngaruh banget. Gue aja nih gini. Gue di dekat di kantor gue itu di bawah ada 2 minimart. Ya. Minimart A, minimart B. Dua-duanya punya kopi loh. Gue ke minimart si yang baristanya tuh emang talkative gitu loh. Pak, tapi dan tidak SKSD. Dan ada ngomongnya nggak template. Oke, berarti ada ilmunya tuh ya, Mal? Ada ilmunya, semua ada ilmunya. Nah, ini dia yang gue juga sayangkan ya Der ya. Gue sayangkan ini karena beberapa temen gue sudah pernah ngambil beberapa ilmu bicara depan umum. Tapi yang mereka pelajari terlalu di sini tanpa belajar di sininya Der. Contoh gini. Jadi temen gue tuh kerja presentasi. Selalu gugup. Ambillah dia belajar mengenai presentasi. Gitu. Gue lihat materinya apa ya, karena dia masih gugup kata dia. Oh, padahal udah ngambil ilmu dari situ. Udah. Yang diajarin adalah udah pasti ya gadgetnya apa, ya. Diajarin gimana cara ngomongnya, angle-nya seperti apa gitu. Kalau nggak gugup kita harus ngapain gitu. Oke. Itu udah gue lihat tuh materinya, which is bener. Tapi terlalu ada ibaratnya gedung itu adanya di lantai 10. Lu gak bisa ke lantai 10 kalau basic communication lo di bawah lu gak pelajarin. Sekarang gini deh, gimana caranya kita ngomong ya di depan kamera atau depan umum atau sama siapa aja, kita gak gugup. Harus tahu materi, benar. Kita harus latihan, benar. Apalagi depan umum tuh tahu materi, harus latihan sering. Ice breaking, semua itu. Tapi kalau misalnya kita nggak diajarin nafas dengan baik gimana? Akan ngos-ngosan juga kan? Message gak nyampe juga bisa-bisa. Jadi yang gue ajarin di situ lah very basic communication skill. Jadi nafasnya gimana? How to sync your brain, your mouth, and your heart. Nyambung tuh ya? Nyambung. Karena kalau misalnya kita ngomong, otak kita pengennya buru-buru, ya, jantungnya masih slow, mulutnya nggak sync tuh. Atau nggak gini, jantungnya banyak yang, aduh, ini di mana? Akhirnya, gitu. Itu gue di video gue memberikan terapi. How do you sync your head, your brain, your mouth, and your heart? Masih ada hubungannya sama zaman kita waktu dulu nggak sih, kayak apa motorboat apa? Exactly. Iya kan? Exactly. Itu. Gue ajarin semuanya kayak mulai dari lion face, lemon face. Gimana biar brand lo itu disebutnya bukan kerja di mana? Dikasih solusi. No, tapi dikasih solusi. Ya. Harus ada pride dong. Kebayang nggak kalau misalnya gue jual brownies nih? Browniesnya namanya adalah let's say brownies chocolate melt gitu. Guys, jangan lupa dibeli coklat gue, brownies gue ya, namanya brownies chocolate melt. Sama si Kemal yang ngomong, "Hai guys, jangan lupa dibeli brownies gue, namanya brownies chocolate melt." Lebih ada pride yang mana? Yang kedua karena ada emphasizing di situ ya. Dan itu it makes a difference. It makes a difference. Gitu. It really makes a difference hanya dengan nada. Dan gue ajarin juga di situ. Ya. Kebayang. Lu berarti udah emang dari dasar banget. Dan justru gini, banyak yang orang pada ngambil pelatihan yang terlalu kesini. Dan ini gak bakal bisa kalau lu gak ajarin basicnya. Dan ini basicnya ini banyak yang gak dipelajari. Iya benar. Nah temen gue suruh ngajarin presentasi, ya, suruh belajar presentasi, udah ngambil pelatihannya, udah bayar sekian juta, tapi dia gak diajarin ngomong dengan pace yang benar gimana sih? Gak bisa pak, gitu. Gak diajarin sama yang dia dapat dari pelatihan itu. Lu diajarin gak sih ngomong biar gak belibet? Enggak. Gitu. Berarti gue nangkep nih. Berarti ada mentor di luaran sana yang memang ngeset materinya dia seolah-olah memang expert di bidang tersebut. Tapi ternyata orang-orang yang ngikutin jadinya kayak bentar deh, gue lagi butuh yang lebih cara pace-nya ngomongnya seperti apa. Nah kadang-kadang yang butuhnya nggak ngerti.
Ngerti gak lo? Iya. Jadi dia beli pelatihan nih, karena dia kerjanya presentasi. Diajarin lah gimana cara presentasi. Tapi basic communication skillnya, fondasinya, bagaimana bicara dengan baik, atur nafasnya, biar gak ngos-ngosan, gesture badannya seperti apa pada saat presentasi, non-communication skill, verbal skill, non-verbalnya seperti apa, itu gak diajarin. Gitu. Percuma dong. Gue undang lo ya ke kantor gue, let's say di suite level building yang keren banget, dengan ruangan yang sophisticated. Gue punya gadget yang keren banget dan LED screen untuk menjelaskan perusahaan gue. Tapi ketika gue masuk, baju gue ngetat begini, drop nggak? Kalau gue begini, drop nggak? Ini this is communication loh. Ya itu bagi komunikasi, betul. You won't be concentrating on my product, you will be concentrating ini bosnya nih yang bajunya ketat lah banget nih. Kalau gue begini, lu pasti akan mikir ini yang punya perusahaan nih. Kok bajunya sebenarnya? Akhirnya message gue tidak akan tersampaikan dengan baik. Those kind of stuff, small stuff yang orang anggap remeh, padahal itu penting di communication skill, gitu. Dan gak ribet sama sekali belajarnya. Masa iya, Mal? No. Soalnya gini, banyak orang yang gak pernah di bidang tersebut gimana? Let's say, kalau memang ternyata dia gak pernah ngobrol sama orang banyak, atau mungkin, kita masa ngomongin jurusan kampus deh. Memang dia akuntan misalnya, harus sekarang udah punya usaha, mau gak mau. Mungkin tadinya kan banyak kan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang dia harus kena efisiensi. Mau gak mau dibikin usaha ternyata enak. Resep dari nyokapnya misalnya. Betul. Tapi kan dia bingung. Gak biasa. Mulai dari nolnya gimana, Mal? Yes. That's what I call survival skill. Gue ini umur gue 41 cuy, mau 41 gue. Gitu. Kalau lihat dari circle gue, gak ada yang ngedalamin social media. Umur gue ya, umur gue ini gak ada yang ngedalamin social media. Teman-teman gue, dikit banget. Dikit sih. Beberapa sudah punya staffnya yang ngurusin. Kalau di umuran gue, di kantor-kantornya, dia udah punya staff yang umurnya masih 20-an, ngurusin semuanya. Tapi gue tahu, untuk gue survive dalam bisnis gue harus ngedalamin social media. Gue mau belajar. Nah, buat orang-orang yang lo bilang tadi, ya, gue nggak punya backgroundnya A B C D E F G. Itu. You don't need a background. All you need is spirit to survive. That's it. That's it. Buktinya lo juga pun mau dan bisa. Yes, gitu. Gue harus belajar. Oh ternyata yang nama apa itu SEO. Oh gimana caranya gue si Instagram ini harus per berapa hari gue bikin kontennya, jam berapa, gitu. Kalau gue nggak peduli untuk surviving, ya gue nggak akan ngedalamin. Kegerus lo. Kalau misalnya, let's say gini, restoran gue deh, ya, restoran itu sekarang, kalau meskipun gue kapal, saingannya bukan nasi padang bro, saingannya lah restoran-restoran lain bro. Karena orang punya budget sekarang gak sebanyak dulu. Orang punya budget 100.000, ya. Gue ambil yang mana yang murah, mana yang enak. Bukan gini, gue hari ini mau padang, padang yang mana yang murah ya? Enggak. Gue mau makan padang, set. Tar dulu, fried chicken 1 ember bagus tuh. Pindah. Karena sekarang lagi berlomba-lombanya ke saving ya. Exactly, saving. Dan kedua apa? Semua orang punya story, ngasih promo, ngasih iklan-iklan. Dan kita ngomongin big brands. Big brands itu kalau udah ngasih promo, waduh, kita yang UMKM pak, kalau kita nggak gas dengan story, kelar. Kena gue. Kelar bro. Bener. Lo lihat deh sekarang deh, mereka tuh ya startup, ya, atau yang baru-baru mulai, atau mungkin restoran apa segala macam. Gue dari segi bisnisnya deh, ya. Kalau lo kan dari segi communication skill dan lain-lain. Itu tuh di luaran sana. Oke, gue lagi bangun startup, marketplace dan lain-lain ya. Itu lawan gue. Gue buka, tapi mungkin gak bisa detail banget. Itu yang gorengan, suntikan investor, money laundering, itu gila-gilaan man. Maksud gue, gue kalau gak memperdalam communication bla 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 tadi, ngelawan mereka yang ini ada 1 M nih harus dibuang ya. Buang kapan? Hari ini juga. Kelar. Wah, habis kita. Kelar. Makanya kan kita ngehantemin dengan konten, dengan ini. Exactly. Dan kita harus kreatif. Harus kreatif sekarang. Kayak gue bilang sama teman-teman UMKM, jangan gitu terus. Gue bilang, lu punya kebab, jangan gitu terus jualnya. Habis materinya. Bener. Harus bisa improvisasi. Nah, gimana? Lu ngajarin improvisasi gimana? Lu pernah belajar improvisasi yang kita merem gak sih? Zaman kapan nih? Radio dulu.
Yang sambung 3 kata, bukan? Bukan. Nah, itu belajarnya. Tapi terapinya tau gak lo? Gue lupa lagi zaman. Nah, tutup mata. Pas tutup mata, terus ada guide-nya. Coba lu bayangin A, B, C, D, E, F, G. Lu pernah dapat nggak itu? Pernah dapat, cuma gue nggak. Lu nggak mendalami. Gue nggak mendalami, bentar banget. Itu adalah terapinya sebelum masuk kita ke pengembangan kata. Tapi itu salah satu terapi improvisasi. Lu dapat waktu itu? Dapat. Kok curang gue? Kok malah yang senior dikasih? Gua kan ketemunya main lama-lama. Nah itu gue ajarin. Gue ajarin. Karena biar angle-nya macam-macam. Gue bilang. Biar promonya tuh menarik. Gitu. Kalau kita naruh di Instagram storiesnya jangan hard sell terus. Bener. Karena kalau hard sell terus ya udah bosen orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang kita kasih story, kita kasih angle cerita, atau kita kasih sudut pandang yang berbeda ya mengenai produk, itu orang akan stay dan akan keingat. Gitu. Bener. Setidaknya menjadi top of mind. Nah, dari kompetitor. Karena begitu banyak geprek, dessert box, kopi susu di luar sana yang jujur perbedaan dari satu sama yang lain untuk rasa beda-beda tipis, Pak. Bahkan banyak yang sama, Mal. Ya kan? Gue jujur aja. Yang membedakan apa? Tempat. Ya kan? Ya paling kelas. Ya kan? Ada yang gandeng KOL apa enggak? Ya, prestige. Ya kan? Oh, ini makan di sini nih, gue juga gitu kan. FOMO. Iya, FOMO. Tapi mau sampai kapan kita FOMO? Satu lagi deh. Ini buat teman-teman UMKM ya. Gue nggak tahu berapa persen, tapi gue mengadakan survei bersama teman-teman UMKM yang ngirim barang ke gue. Gue tanya satu pertanyaan, Der. Apa tuh? Kalau misalnya kamu kirim barang ke satu influencer, harapannya apa? Terus? Jawabannya adalah sales. Oke. Nah ini yang teman-teman UMKM harus tahu. Kalau kirim ke influencer, jangan mengharapkan sales. Yang kamu dapatkan adalah awareness teman-teman. Betul. Ya, bukan sales. Bener. Sales adalah ketika kirim ke Derry oke, makannya enak, ada tagnya si produk. Gua klik, begitu gua klik si makanan tersebut, menarik Instagramnya, gua beli. Tapi ketika Derry bilang enak, gua klik, begitu gua buka IG-nya si produk, kok basi ya? Iya, bener. So, terus kok nggak ada salesnya? Akhirnya teman-teman influencer, lu tahu nggak? Banyak banget yang bilang, banyak nih teman-teman UMKM bilang gini ke gue, Kak, jangan kirim ke itu, Kak. Dia mah gak ada impact salesnya. Oh, lo gak boleh gitu, gue bilang. Banyak deh yang gitu. Bukan, karena ini gini ya, bukannya mereka menuduh atau menghujat, tapi mereka tidak mengerti. Ya. Gue jelasin ke mereka. Kamu pernah gak naik mobil, terus ngelewatin LED tulisannya, ini iklan nih. Iya, Le Mineral. Le Mineral. Langsung kamu beli gak? Di online store? Belum tentu. Enggak, Kak. Sama. Awareness dulu. Iya, benar. Itu branding ya. Branding. Nggak ngurusin sales. Tapi teman-teman UMKM mikirnya nggak begitu, Der. Ketika dikirim ke artis, harapannya adalah sales. Oh, salah mindset ya. Banyak, Der, yang mikir begitu. Iya. Mohon maaf nih, teman-teman mungkin yang di daerah lebih mikirnya sangat berharap sekali ketika dikirim ke seorang public figure. Fadil Jaidi misalnya. Ya, langsung. Sales. Kalau ada sales, alhamdulillah, it's a bonus. Tapi jangan diharapkan. Gitu. Ngerubah mindset mereka gimana dong? Ya harus tahu, harus banyak belajar bahwa yang harus bisa mengangkat sales adalah Anda sendiri. Dengan bantuan teman-teman influencer sebagai penggerak awareness dari produknya teman-teman. Gitu. Itu yang teman-teman UMKM harus tahu. Bener. Dan bonusnya ketika lo memang punya skill untuk bicara dan lain-lainnya, lu bisa ngatur tahu. Kan kalau influencer kan memang naikin awareness. Dan kalau lu udah paham itu, bisa lu harus ngatur kapan harus call to actionnya, periode pendaftarannya atau mungkin periode untuk belinya kapan. Kalau mau PO, ya kan lu bisa ngarahin tuh. Benar. Kayak gitu. Kalau influencer ya udah ada produk ya. Dia pakai begini ya itu sih makanya. Betul. Dan coba tanya produk-produk seperti Le Mineral, anyone, big brands ya. Tanya big brands. Emang mereka sales, awareness, Pak. Awareness. Semakin banyak muncul di mata, di mana-mana, keinget sama orang, baru
sales ujung-ujungnya. Bener. Tapi teman-teman UMKM itu banyak yang berharapnya dan berpikirnya adalah ketika dikasih ke seorang influencer, langsung ada penjualan. Gitu. Iya benar. Itu juga keresahan-keresahan mereka seperti itu sih. Iya, akhirnya jangan kirim ke ini deh, nggak ada impactnya. Itu gua nanya langsung deh. Di mana di channel YouTube lo Kemal Food Channel? Gua nanya ke DM mereka, kenapa lo kirim ke gua lagi? Kalau Kak Kemal impact Kak mengenai sales, aku udah kirim ke ini nggak ada impact salesnya Kak. Gue bilang nggak boleh begitu. Kenapa Kak? Dan itu nggak 1-2 deh, banyak yang begitu. Nah, gue tangkep deh. Kenapa pas di elo ternyata mungkin sales, jangan-jangan memang dari elo punya skill market gua. Iya. Market gua, market gitu. lo. Market gua emang market makanan. Iya, plus lo juga punya skill untuk bicara yang baik kan. Iya, market gua market makanan. Tapi kan gua juga punya makanan. Ya kan? Gua tahu kirim ke siapa hanya untuk awareness. Misalnya gini, nasi kapau langganan. Gue mau create ke awareness ke teman-teman otomotif. Gue kirim tuh ke vlogger-vlogger otomotif. Apakah gue mengharapkan sales? Tidak. Yang penting gue awareness dulu nih di teman-teman otomotif. Vlogger A, B, C, D, E yang semua bermain otomotif. Tapi gue tidak mengharapkan sales. Gue pengen di era sana penonton-penontonnya tahu bahwa ada nasi kapau langganan. Iya, betul. Tapi gue tidak mengharapkan sales. Itu belakangan. Oke. Gitu. Oke, sekarang udah minggu depan plan gue adalah gue kirimin ke teman-teman tech blogger. Gue make sure circle itu tuh tahu penonton-penontonnya yang lebih banyak ngomongin HP gitu ya, gadget. Tapi mereka tahu ada nasi kapau langganan. Gue kirimin ke vlog tech blogger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 untuk awareness gue di daerah situ. Aware mengenai salesnya. Baik lagi itu tanggung jawab gue. Ketika diklik sama temennya, sama followersnya, lihat page gue ternyata last update foto 2 minggu yang lalu, udah basi buat orang. Fotonya 2 minggu yang lalu, ini bener nih, enak nih. Instastory-nya nggak ada. Ya karena bingung mau ngomong apa. Exactly. Di story mau ngomong, live juga mungkin bingung juga. Iya. Nah sekarang kalau kita ngomongin, lu ngomongin speaking skill sih. Speaking skill. Oke. Nah apa sih kalimat-kalimat yang harus dilontarkan yang lo mungkin nanti ajarin ke teman-teman UMKM agar bisa lebih mantap lagi berjualan? Maksudnya lebih ke teknis kita bahas deh. Oke, jadi yang gue ajarin tuh, gue pengen banget teman-teman teman-teman UMKM tuh setidaknya bisa berbicara dengan jelas. Gitu. Berarti hanya sebatas artikulasi aja malah. Artikulasi, intonasi. Itu penting banget tuh dia. Iya. Ya, nggak apa-apa take ulang-ulang, nggak apa-apa. Justru sekarang ada media. Dulu kan kita di radio. Oke, ini on air live, salah berarti kedengaran sama jutaan pendengar. Ya kan? Gue ngerasain. Kalau sekarang kan lo ada Instastory, salah ya jangan diupload. Betul. Iya kan? Betul. Coba lagi. Jadi artikulasi sama intonasi. Itu intonasi tuh penting banget untuk mengajak orang. Jadi ini minuman enak banget loh. Beda dengan ini minuman enak banget. Itu aja sudah memberikan rasa yang berbeda. Gitu. Iya. Aduh, ini aduh, juicy banget ya. Beda dengan juicy nih. Itu beda gitu. Dan tariknya udah beda ya. Nah, itu balik lagi. Teman-teman pengen produknya dikenal seperti yang gimana? Gitu. Yeah. Sebatas enaknya di sini atau di sini. That's your job. Oke. That's your own job. Iya. Gitu. Iya. Ini gue penasaran deh. Coba kita buka dong. Kemal apa tadi? Speaking Camp. Buka dong di Instagramnya dong. Nah ini kan Kemal Mokhtar nih. Oh ini Kemal Mokhtar. Wih, ajib. Oke. Lu ada jus belum apa tuh? Jus belum ada nama. Itu punya lo? Itu punya gue juga. Punya istri gue. Oh. Itu punya istri gue. Oke. Ini nasi kapau langganan. Nah kalau kita fokus ke si itu Kemal Speaking Camp. Boleh dong. Oke. Itu ada link doang tuh. Link untuk langsung belajar. Boleh. Linknya boleh. Coba gue pengen tahu apa sih yang lo kasih buat para audiens gue yang memang banyak banget pengusaha-pengusaha yang mungkin bingung cara nyampein produknya, komunikasi seperti apa ke klien apa segala macam atau customer ya kan? Wah, baru lihat nih gue. Oke. 98 yang udah download, alhamdulillah ya. Oh iya, Naik 2 kemarin, dari 96 nggak naik nih. Ini nih, itu padahal ini belum tayang nih udah naik 2 mah. Abis ini mudah-mudahan nambah. Amin. Mudah-mudahan. 1 per menit. Wih, amin. Bener, lu harus bisa bantuin mereka dong, bantuin dong. Iya. Oke, kita coba ke bawah. Nah, gue pengen tahu gue apa sih yang lo kasih? Coba ke bawah. Nah, ini nih olah vokal.
Oke. Jadi gue pecah videonya menjadi 7. Ada 7 video. Loh ini langsung dapat enggak dong Mal? Langsung semuanya. Semuanya. Loh kalau belum ini submission apa? Lo harus buka aksesnya dulu. Jadi kan gue punya video nih. Gue taruh di LMS. website. LMS ini karena gue nggak punya website. Oke. Gitu. Jadi gue taruh di satu marketplace. Iya. Gue taruh di mereka gitu. Oke. Jadi tinggal dibuka aja. Nah kalau mau buka ya lo harus registrasi dulu kali ya. Iya harus bayar dulu gitu. Oke. Dan yang diajarin adalah satu diafragma, olah vokal dulu. Ya, yang gimana sih biar ngomong tuh nggak pegel. Ngomong tuh jelas. Nafas dari tenggorokan apa perut gitu? Perut gitu. Itu semua detail semua. Gue ajarin semua detail. Olah vokal tuh buat apa sih? Ya kayak biar ngomongnya tuh ada nadanya. Ya, biar ngomong tuh kalau misalnya ada customer datang bukan yang selamat siang Pak, mau apa? Ya, tapi selamat siang Pak. Oh beda. Beda. Bisa dibantu Pak? Gitu. Nada, it makes a difference. Trust me, it makes a difference. Lu pun akan lebih enak satu tempat makan, ya, ketika dia ngomongnya lebih enak. Iyalah. Ya balik lagi ke yang study case yang sales mobil tadi. Gara-gara dia lebih enak diajak ngobrol lu akan bener. Dan lebih parahnya lagi gini deh, kita ngomongin drive-thru deh. Drive-thru. Ya untungnya ini ceritanya cerita positif ya. McD lah. Gue jalan, itu kan drive-thru kan kadang kan dia nggak ngelihat kita banget ya. Iya. Udah nggak ngelihat kita, terus ngomongnya datar, itu agak. Gua sih kasih masukan aja kalau emang ternyata McD masih begitu. Tapi ternyata belakangan ini, awalnya awalnya gue kritik membangun ya. Awalnya lu udah ngeliat layar monitor lu pesan, silakan Kak mau pesannya daftar pesan apa Kak, menunya Kak. Hey, saya di sini loh. Benar. Iya kan? Nggak ada nadanya dan akhirnya tidak ter-encourage untuk beli lebih. Sama kayak misalnya gini. Begitu lo di minimarket udah selesai, mau pulsanya Pak? Wah. Mau tokennya Pak? Gitu. Bisa tebus murah tuh. Ya, itu nadanya dia pakai nada template. Nadanya gitu-gitu aja. Iya. Tapi tidak dengan nada yang ngobrol. Tidak, bukan nada mengajak. Nadanya template aja. Misalnya mengajak, Kak mau pulsanya sekalian Kak. Iya. Nah, gitu ya. Tapi ini gini, Kak mau pulsanya sekalian Kak. Dia ngomong karena harus. Bukan karena ingin. Keren. Iya kan? Karena SOP. Iya. Kak mau ininya Kak. Oke. Mau ini, yang penting gue udah nawarin, I'm doing my job, that's it. Nggak bisa kayak gitu. Betul. Dan lu ngajarin juga cara gesture, semuanya, eye contact, bener. Semuanya gue ajarin. Kadang gitu ya, mungkin mau pulsa sekalian Kak, dia sambil benahin stroke-nya. Tapi ketika dia sambil ngerjain stroke, tapi dia sambil ngelihat kan lebih enak. Yes. Pak kalau misalnya pulsanya ada yang mau ditambah Pak? Nah, hanya dengan kalimat itu kan berbeda. It makes a difference. Trust me, it makes a difference. Bener kok. Nggak usah kita gini deh. Sebelum yang nonton channel ini, sebelum kita gue coba tapi sebelum mau coba, posisikan dirinya sebagai pembeli deh. Posisikan deh. Gue juga kasih contoh kok. Kalau ke dokter deh, lo ke dokter mau nggak sih ketemu dokter yang ngomongnya cuman Pak Dery ya sakitnya ini Pak. Waduh. Ini apa ya langsung semua. Nggak enak kan? Sementara kita lagi butuh solusinya dia. Exactly. Ya kan? Iya. Gue punya anak, nyari dokter anak tuh, waduh, udah kayak nyari ABC ya kan? Bener. Ada yang antriannya panjang, udah cari yang lain. Yang ini, aduh kurang komunikatif. Akhirnya apa? Mentok masuk ke satu dokter yang nyapanya enak, bisa berkomunikasi dengan anak dan lain-lain. Gue bilang, gue dia aja deh, meskipun dia bukan dokter rockstar, tapi gue sama dia aja. Kan ada dokter rockstar ya, yang antriannya bisa lama gitu. Gue sama dia aja lebih enak, talkative, solutif. Gue bilang sama dia aja, communication skillnya enak gitu. Kemarin gue baru nyunatin anak gue bro. Ya, ada 2 tempat yang gue datengin. Di mana sama di mana? Di Bintaro dua-duanya. Kan gue nanya dulu sama followers gue, ada yang udah sunatin anak belum? Udah, kasih gue dong rekomendasi. Nah, gue ambil tuh 2 terbanyak di Bintaro. Karena gue malas jauh-jauh, ya kan? Gue lihat, gue yang A sama yang B, ya, gitu. Dua-duanya sama-sama di Bintaro, harganya beda-beda tipis, bro. Ya, udah gitu dua-duanya menurut gue memberikan sunatnya tekniknya sama dan juga banyak bonus buat anak-anaknya. Tapi yang satu lebih welcome ketika gue datang. Ini gue pengen tahu nih, gimana coba pelayanannya? Halo Pak. Misalnya, ya Pak Dery bisa dibantu gitu. Dia nanya gitu. Nggak cuman gini doang nih. Ya Pak bisa dibantu. Mau sunatin anak? Umur berapa anaknya?
Mau tanggal berapa? Saya cek jadwal ya. Sebelum ke situ kan enak kalau kita ngobrol dulu. Iya. Ada yang bisa dibantu Pak Dery gitu. Kalau boleh tahu Pak, anaknya umur berapa sama umur berapa ya, Pak? Oh itu enak. Kan enak kayak gitu. Orang tua tuh demen banget begitu tuh. Enak banget gitu. Gitu terus ketika dia ngeliat ada anak keluar, baru selesai sunat dan jalan kaki dan ketawa-ketawa. Nah, nih Bapak Ibu, mungkin Bapak sama Ibu bisa lihat nih salah satu anak yang baru keluar. Ketawa-ketawa kan. Nah kan gitu enak ya gak? Iya. Dia langsung cepet tuh, gercep dia. Oh berarti sensitivity dan aware itu juga lo ajarin juga? Improvisation. Oh masuknya improvisation. Nice. Itu semua di situ. Iya. Gitu. Langsung keluar anaknya tuh. Terus gua sampai amazed loh. Ini Pak baru sunat nih Mas. Iya Pak, tuh. Nih, ntar ada 2 lagi kok Pak. Lagi di sunat, ntar Bapak lihat aja. Bapak tunggu 15 menit keluar, anaknya langsung bisa jalan. Oh improv itu benar. Gitu ngerti gak? Jadi gua kadang ketemu juga orang-orang yang jujur yang minim edukasi tentang improvisasi. Iya. Kadang ya lo di situ-situ aja. Itu dia gitu loh. Nah, terus gimana cara ngegalinya? Nah ngegalinya adalah kalau gue terapinya adalah gue sama yang lo bilang tadi. Gue selalu praktis latihan dengan ambil satu kata, cetek terus gue kembangin. Automatically ya, secara tidak sadar. Ketika ngobrol sama orang, kita akan ngomong dengan cerita, storytelling, kita akan improvise automatically. Okay. Semua teori yang gue ajarin, gue bilang, ayo belajar speaking skill dan latih setiap hari. Ya, kenapa harus dilatih setiap hari? Karena lo akan terbiasa. Let's say gini deh, belajar improvisasi artikulasi kan ngajarinnya kan lu juga tahu ya. Harus kalau ngomong A ya A, iya. B, iya. C gitu. Latihannya kan gitu. Tapi kan nggak berarti lu ketika ngomong halo saya Kemal dari Kasih Solusi kan nggak gitu. Iya, nggak gitu. Nggak gitu. Tapi ketika lu udah belajar terus setiap hari selama sebulan, nanti automatically insya Allah on day 1 after you practice every day ya. Oke, catatannya setiap hari ya? Ya setiap hari. Oke. Ya, lu akan ngomongin dan kerja di mana? Dikasih solusi. Oke. Itu di mana tuh? Di Casablanca. Pernah tahu Kokas? Nah, ada gedung sebelah Kokas itu di atasnya. Nah, gue di lantai 15. Oh, nah. Jelas semuanya. Okay. Automatically beyond your consciousness. Oke. Tapi harus latihan setiap hari. That's why orang banyak yang komplain sama pelatihan gue. Gue kenapa nih? Kenapa kok dibukanya sebulan doang? Oh, sementara mungkin dengan kesibukan yang padat, belum tentu mungkin nontonin video kan? Ini video on demand. Kan video on demand bisa ulang-ulang terus kan? Oke, terus? Tapi cuma sebulan doang gue bukanya. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya setahun, ini bukan obat pusing Der. Yang gue mau presentasi tanggal 5. Tanggal 4 gue pelajarin, tanggal 5 gak jadi apa-apa. Bener gak? Bener gak? Iya, This is not math. Okay. It's not physics. It's not chemistry. Iya. Yang gue mau ujian tanggal 10, tanggal 8 gue belajar, tanggal 10 bisa. Kalau itu biology, geography, math. Tapi ini bukan. Jadi gue paksa yang mau belajar ini balik lagi hanya untuk orang yang pengen upgrade, level up. Sebulan, setiap hari pelajari semua produk pelajaran yang gue kasih. Gue bilang, the day after you finish for 1 month, lu akan duduk di sini menjadi trainer. Gue bilang, Masya Allah. Alhamdulillah, udah ada yang jadi trainer di Padang. Oh iya, Sumatera Barat. Ada yang udah jadi trainer di Bali. Oh iya. Yes, tapi ini dari produk gue yang lama. Yang ikut pelatihan gue yang lama sebelum pandemi. Yoi. Gue tahu juga tuh. Yoi. Ya kan bootcamp ya? Yoi bootcamp gitu. Tapi ya alhamdulillah banyak yang support, banyak juga yang nggak jadi karena mereka maunya dibukanya selama setahun. Nah gue bilang kalau setahun nanti adanya gini, tar aja deh. Itu tar aja deh. Penyakitnya tuh. Tanggal berapa gue mau presentasi? 1 Maret, ntar aja Februari lah. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Lu let's say lu pembalap mobil F1. Mulai season Maret. Oke. Emang lu belajar mulai balapan lagi, latihan lagi Februari tanggal 25? Kan enggak, Bos. Ya enggak lah. Enggak kan? Iya. Mereka udah belajar dari kecil, dari go-kart, F3, F2, udah belajar, udah ngedalamin dari situ. Iya betul. Iya buat pembiasaan. Exactly. Dan Speaking skill juga kayak gitu. It's not a pill yang lu makan. Baca semuanya, oke, besok presentasi. Kok gagal ya? Kok gak bisa Terus ya? yang disalahin adalah si trainer. Exactly. It doesn't work like that. Itu yang gue pengen buka semua teman-teman
yang pengen tahu kenapa banyak yang fail, karena lu nggak latih setiap hari. The key is to practice every day. Dan tidak ada yang instan, karena instan hanya milik Indomie. Iya. Iklan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kali-kali dia mau masuk. Ya bisa. Nah, terus di situ tuh artinya apa ya? Cara-cara yang udah pada sukses. Nah, ini kan lo olah vokal dan lain-lainnya, improvisasi. Bukti-buktinya udah pada kemana aja selain jadi trainer? Misalnya dia punya usaha apa gitu? Nah, kalau misalnya itu banyaknya udah masuk ke Instagram gue. Banyak yang udah DM ke gue gitu. Udah pada kasih tahu bahwa nggak nyangka ya. Ternyata segitu pentingnya speaking skill. Ada yang udah mulai berani ngomong di depan kamera. Itu achievement banget buat gue. Susah itu tuh. Buat gue achievement banget. Setuju, gue susah itu. Aduh, gue ada dari Bandung ya. Dia nge-tag ke gue. Ada ibu-ibu. Gue salut banget, ada satu fighting spirit dari satu ibu-ibu. Dia jual apa ya? Kayak jual bahan deh di Bandung. Dia jual bahan baju gitu ya. Dan dia bikin video. Dia bilang dia upload sekalian tag ke gue. Kang Kemal tolong di review. Semangat. Edan semangat. Bu siapa yang namanya? Siapa? Lupa gue. Kali-kali nonton dia. Luar biasa. Bu udah bagus banget, tapi ibu ngomongnya matanya kemana-mana gitu. Dan lu kasih tahu juga eye contact itu? Gue kasih tahu eye contact. Ibu kurang senyum kalau ngomong gitu. Coba tambahin senyum lagi bu gitu. You know how powerful smiling is? Yeah. Itu hanya dengan menarik bibir aja itu memberikan impact yang luar biasa. Contoh ya, misalnya gini. Coba. Nama saya Kemal. Tarik ya. Nama saya Kemal. Beda bro. Beda. That's the power of whatever gitu lah. The power of voice, the power of our body. Kita udah kasih, gue bilang kayak gini. Kita itu udah dikasih bentuk tubuh yang luar biasa oleh Allah. Gitu ya. Betul. So tapi kan cuma dikasih semacam 1%-nya. Gimana biar bisa nyampe 100? Belajar. Dari 1% sampai 100, dari 1% sampai 100 ya kita pelajari. Ini sayang, udah diciptakan bibir, lidah, pipi, rahang. Ya enggak, Bro? Gigi. Ya kan? Hidung semuanya, leher semuanya udah diciptakan dengan baik untuk apa? Untuk bicara baik. Yes. Bicara dengan benar. Sayang kalau nggak dipakai. Iya, betul. Udah pada melek ya, semuanya ya. Gue bawa Kemal, udah biar lu, ayo dong, lu scale up. Aduh, buat itu ya, gue sempat ngobrol sama beberapa trainer. Bukan cuma speaking skill doang. Dia trainer tentang video editing dan lain-lain. Dia bilang gini, kendalanya banyak mal orang Indonesia itu semangatnya iya, tapi mau belajar yang nggak ada. Itu Oke. Makanya gue bikin harganya murah, affordable buat teman-teman UMKM. Biasanya berapa sih kalau untuk public speaker ngajar? Kalau gue ngajar biasanya orang-orang ada yang jutaan juga ya. Setahu gue satuan. Satu. Kalau gue biasanya kalau lu undang gue offline, off air, itu gue di 25 juta. Nggak heran gue. Kenapa, men? Gue pagi-pagi berangkat sekolah. Lo siaran sama Bekti pagi-pagi. Waktu gue Patra SMA 82. Iya. Lo Islam Bekal. Yoi. Gue aja lupa namanya. Iya, Bekal kan? Yoi. Bekti Kemal. Yoi, benar. Masih di Trax tuh 2006 atau 2005 lo masuk radio di tahun berapa? 99 gue. 99. Hey. Saya gak ada apa-apanya, bos. Nah, terus gue rubah sekarang. Kayak gue pengen semuanya bisa belajar. Kalau harganya 25 juta, gak bisa gue bilang. Gak bisa. Buat corporate kali itu. Yes, tapi gue pengen UMKM, bro. Oh, ya kasihan. Karena mereka begitu banyak. Gue nyampe Cirebon, gue bisa ke Jogja. Aduh, ini enak banget. Ini enak banget. Gue bilang makanan lokal gitu. Aduh, tapi kenapa gak ada yang tahu? Gue sampai gemes. Itu lo masukin ke KFC. Masuk. Kemal Food Channel di YouTube lo ya? Iya, gue masukin. Lo cek deh teman-teman deh. Iya. Itu kenapa yang gak ada yang tahu gitu loh. Lu gak bisa punya usaha di daerah, lu tinggal nunggu vlogger datang. Aduh, nggak bisa. Jangan buang pikiran jauh-jauh kalau begitu ya. Yes. Lu yang sampein sendiri. Gue tanya sama lu deh. Lu tahu, let's say kita nggak soal jauh-jauh ya. Gue ngobrol sama istri gue. Kita ke Cirebon. Gue makan nasi lengko.
Ya, nasi lengko. Nasi lengko tuh nasi sama ada timun, gitu. Terus ada daun bawang, terus ada toge, sama tahu goreng, sama tempe goreng, makannya pakai kecap sama bumbu kacang. Oke. Gue bilang sama istri gue, ini kalau nggak ada yang komunikasiin dari Cirebon, anak kita gede nggak tahu, gue bilang. Jangankan anak lu, anak gue aja baru dengar. Exactly. Jujur aja. Bener nggak? Itu padahal hits di sana. Ya makanan sana yang enak. Makanan sana enak. And it's, daily breakfast buat sana. Oke. Satu lagi gue bilang. Gue nyebut produk apa? Nggak apa-apa. Nyonya Suharti. Oke. Enak banget nggak? Ayam kan? Ayam Suharti enak. Gue bilang sama anak istri gue, kita suka banget sama ayam Suharti. Iya. Ya, gue suka banget. Gue makan. Gue bilang sama istri gue, ini kalau misalnya kita nggak ngajak anak kita ke sini, gue bilang, ya kalah nih sama brand luar. Karena anak kita nggak bakal tahu Nyonya Suharti, gue bilang. Iya. But this chicken is so good. Iya. Kremesnya apa? Parah Suharti. Parah. Legend gitu. Legend. Tapi kalau misalnya anak mudanya nggak dikomunikasiin, pangsa bocah-bocah nih nggak dikasih tahu, they won't know. Gua anak gue tuh umur 9 sama umur 7 sama umur 9 nggak pernah nyebut ketika gue tanya mau makan apa, nggak pernah nyebut. Tapi ketika gue kasih, wah happy makan gitu. Tapi nggak nyebut karena yang keinget sama mereka yang ada di YouTube dan lain-lain di sosial media adalah brand-brand luar. Oke, KFC, McD, yeah. Gitu bro. Jadi, masa kita mau ditekan terus sih? Exactly. Iya. Jadi menurut gue produk-produk Indonesia tuh banyak banget di Indonesia yang enak-enak, tapi we don't know anything about it. We don't know about it. Yeah. Sayang banget bro. Hanya beberapa aja yang akhirnya kita akan apa? Kita akan marah-marah ketika diklaim sama luar negeri, bener nggak? Bener nggak? Bener. Kita akan marah-marah. Itu punya kita. Hey, they're doing a great job on communicating it. Kita enggak. Oke. Iya. Kan gue pernah bro makan di apa sih perbatasannya Singapura sama Malaysia tuh, Johor Bahru. Oh Johor ya. Johor. Tata makan. Terus gue beli tuh satu minuman dessert, ada ini sama ini. Kebetulan anak gue doyan Upin Ipin kan, ada SABC. Nah ABC pesan. Terus gue juga pesan grass jelly apa gitu, gue lupa lah grass jelly atau apa gitu nih. Apa tuh dijelasin sama dia, some sort of jelly gitu-gitu, authentic Malaysian, authentic gitulah. Cincau bro. Cincau diklaim sama dia. Dia bilang authentic Malaysian. Ini mah cincau gitu sama itu gue. Persis sama bentuk-bentuknya. Sama persis. Everything the same. Gula merahnya dia sirop. Dia pakai sirop. Okay. Pakai sirop terus ada sodanya, bilang gila. Tapi I don't blame them. Oke. Gue nggak ngeblame. Iya. Terus? Karena buat gue gini, ya kita juga yang harus bangga sama makanan Indonesia, sama produk kita sendiri. Tapi kalau kita nggak communicated, siapa yang mau tahu? Nah. Sekarang lu gini deh. Kita kemana ya? Ke Bali. Nyampe Bali orang pada makannya apa? Steak, burgers. Iya karena behavior marketnya gitu. Apa? Super Bowl. ya kan? Ya kan? Gua ya meskipun masih juga makan seperti makbeng, ikan bakar dan lain-lain gitu. Cuman kalau misalnya ini si makanan lokalnya nggak digas terus, nggak dihajar terus sama sebagai kita. Lama-lama kita kelelep bro. Iya benar. Dan faktanya nih gue tambahin. Faktanya kenapa Indonesia masih bertahan hingga kini ketika memang ada pandemi apa segala macam. Gue baca datanya gara-gara kita kuat akan UMKM. Exactly. Makanya Singapura, Malaysia kan minim banget kan. Betul. UMKM. Nah, bayangin ketika ini kan udah possibility, opportunity dan lain-lainnya. Lu kuatin lagi. Exactly gitu. Kasih tahu di daerah lo ada makanan apa. Gitu. Artinya kan marketnya ada nih Mal. Lu tau nggak? Gue pernah ke Malang. Di satu gang, gue nemu ada klepon di dalamnya itu kan gula merah ya. Iya. Gula merahnya crispy bro. Gula merahnya crispy. Gue sama istri gue. Enggak yang. Masya Allah ini apa ini? Gue bilang enak banget. Melting dan ada kriuk-kriuk crunchnya bro. Wow, ini kalau misalnya gue yang punya, kalau misalnya gue anak yang punya, gue langsung bikin, gue packaging, gue nggak tahu gue jual buka cabang dan lain, make the brand bigger, you know, dan kasih tahu ke anak-anak muda bahwa ada yang namanya klepon, iya kan? Iya benar. Gitu loh. Benar. Nggak,
gue nggak pernah gue nggak pernah kayak menolak brand-brand luar, tapi setidaknya kita harus punya daya saing juga. Oh iya dong. Gitu loh. Nggak apa-apa kita makan topoki, it's okay. Kita makan burger, it's okay. Tapi kita jangan lupain kita punya produk-produk enak juga. Gitu. Dan kita jangan rely on vloggers, influencers to promote. Enggak, semua tugasnya kita. Gitu bro. Bener, iya dia narik awareness aja nantinya. Iya. Sekarang gue tanya sama lo, ngomongin tentang awareness dan lain-lain. Seorang Derry ketika makan nasi Padang di Indonesia, di Jakarta, di post nggak di Instagram? Enggak kan? Iya enggak sih. Tapi ketika di Padang lu post nggak? Iya post. Masa iya harus nunggu di Padang dulu bro? You know what I mean? Ngerti gue. Jadi kita nggak bisa rely on orang. Ya kita sendiri yang punya usaha. Gitu bro. Gue sama teman-teman gue sama investor gue, kita nyebutnya golden button. Alhamdulillah ada golden button, ada yang ngepost, kagak suruh bayar. Seneng banget. Mau berapapun followernya, buat gue it's a golden button. Siapapun yang datang ke tempat gue ketika di post, gue nggak pernah kan nyuruh posting dapat diskon, gue nggak pernah. Oke. Ya, tapi ketika di post artinya dia pengen, dia ikhlas, dia merasakan bahwa enak gitu. Jadi gue thank you banget buat yang datang dan nyobain produk gue di Nasi Kapau Langganan, dan mereka ngepost buat gue tuh golden button. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai Nasi Kapau Langganan. Yoi. Nah, lu kan akhirnya kan dari mulai lu bisa berkomunikasi nyampein brand lu apa segala macam, sampai akhirnya lu juga bikin satu restoran dengan apa segala macam. Nah, itu ya awal-awal memang lu sendiri yang boost. Siapa tahu ini bisa menjadi representatif buat teman-teman semua ya. Atau memang jangan-jangan lu juga punya sosmed officer? Enggak ada. Serius lu? Gua semua sendiri. Gua tuh baru punya konten departemen atau orang konten kreator itu baru sekarang. Karena keteter. Karena gue harus bikin konten buat gue sendiri, buat speaking camp, ya, sama buat si Nasi Kapau Langganan baru sekarang. Sisanya gue sendiri aja, organik. Dan itu pun lo juga interrupt ke tim lo kan? Yes, betul. Jadi apa aja? Hari ini angkat bangku, gue foto, cepret, bangku naik, gitu. Gue tulis captionnya, atau nggak gue videoin. Ini bangku naik bukan gue doang. Semua teman UMKM, mau lu jualan risoles, mau lu jualannya rendang, mau lu jualannya nasi bakar, semua pada angkat bangku hari ini karena Indonesia. Tapi mudah-mudahan kita akan bangkit lagi. Simple. It's a story. Yang penting kita bikin story terus. Yes. Jadi itu semua gue nggak ada pakai agency, tim kreatif, nggak ada. Semua sendiri. Kenapa lo pilih itu? Maksudnya biar lebih terkurasi? Lebih terkurasi dan pastinya lebih enak ya. Karena kos Anda rendah ya. Karena kos Anda rendah. Iya. Dan lagi pandemi kan saya ada waktu ya. Waktu saya banyak ya. Anda bukan waktu, cuan. Jadi ya kok bisa sendiri aja gitu. Oke. Tapi banyak ini Der. Gue mau sekali banyak yang mikir gini pasti. Ya Kemal kan banyak yang tahu di Jakarta. Ini mental lagi nih. Itu tuh. Lu ini mah enak. Lu bisa ngomong, nyampein, komunikasiin brand lo, produk lo dan lain-lainnya karena memang ya lu udah terkenal. Makanya cepat banget naik restorannya. Lah berarti gue harus terkenal dulu dong. Nah. Ini udah makanan gue sehari kalau gue ikut webinar UMKM. Semua pada ngomong kayak gitu. Lu kalau ke tempat gue di Jalan Bangka, ya. Ini tempat gue. Sebelah kiri gue ada minuman punyanya artis. Yang Dude bukan sih? Bukan nih. Bukan. Gue di Bangka ada juga tuh fotonya Dude gede banget. Bukan. Ada minuman punya artis. Siapa sih? Udahlah gitu. Gue kepo. Sebelah sininya, ini gue di tengah ya. Sebelah sini ada burger. Ya, burger yang lu nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Oke. Burger ini, ya dia buka kurang lebih 6 bulan setelah gue. Bentar, ini McD sini nih. McD sini. Oke, iya ini minuman sini. Ini. Oke. Ini minuman ini. Pandemi nggak survive. Yang punya followersnya MM-an bro. Yang bener loh. Sumpah. Masa nggak bisa dia udah kuat namanya? Enggak. Yang ini burger, gua nggak tahu. 6 bulan, ya, 6 bulan dia buka setelah gue. Kurang lebih bulan November gua ngobrol sama dia, udah nambah 13 cabang. Hah? Nobody knows. Tapi kontennya gimana dia? Kontennya dia rame pak. Dia rame kontennya. Oke. Kontennya dia rame, fotonya bagus-bagus, harga burgernya murah, tapi kontennya berkelas. Komunikasi berjalan. Komunikasi berjalan. Lah ini kan artis. Jadi maksud gue gini loh, nggak ngaruh juga. Iya. Oke, ngaruh.
Tapi balik lagi ke fighting spiritnya seperti apa. Kalau bukan berarti gue takutnya gini, orang tuh banyak yang gue gak punya followers banyak, gak bakal bisa. It takes time, teman-teman. Bener. It's a process. And enjoy that process. Lah kan kita semua juga buka Instagram dari 0 followers. Lah gimana sih? Exactly. Iya kan? Exactly. Ya gitu. Buktinya ya Allah mudahkan bisa-bisa aja dengan mungkin kita serius belajar. Dan satu lagi, orang Indonesia itu, aduh kalau gue nyebut orang Indonesia gue dimarahin lagi. Gini deh, banyak UMKM yang begitu gue tanya, kenapa gak bikin postingan jualan terus tiap hari? Karena katanya takut mengganggu timeline temen-temennya. Oke. Gue bilang gini, emang teman-teman yang bayarin pulsa listrik loh. Iya bener. Emang teman-teman yang bayarin tuh kompor. Ada yang lebih parah lagi Mal. Apa? Kalau lu ntar posting-posting mulu tiap hari kan kasihan ada yang banyak yang gak bisa makan. Itu gue kesel banget. Waduh. Tahu gak sih lo? Waduh. Tahu gak sih lo? Sampai kayak aduh ntar gue kalau gue posting mulu apa segala macem, lo gak ngeliat tuh banyak yang gak bisa makan. Lu kayak seolah-olah pamer. Aduh. Itu wah men. Kita harus bisa bedain which one is business. Iya. Iya gak sih? Itu gue juga pengen edukasi banget. Itu gue baru denger tuh yang kayak gitu. Ada. Gue pernah edukasi ini. Gue pernah ngomong satu story gue gitu. Gue jelasin bahwa ketika gue ngangkat personal branding, ya lu ngonten, lu bangun personal branding bahwa ya kan personal branding, Next Carlos juga nggak akan diundang ke sebuah restoran kalau dia nggak pernah ngasih tahu bahwa dia suka makan apa, dia suka konten makanan, bener. dan lain sebagainya ya. Ibaratnya kan kayak gitu. Gue coba sempat nge-edukasi begitulah. Makanya pentingnya lu tuh ya, komunikasi, personal branding, dan lain-lain. Wow, yang hujat tuh ada promo kontra. Pasti. Terus begitu gue bahas tentang personal branding menarik nih Der. Oh berarti artinya lo harus konten mulu tiap hari, lo harus posting mungkin lo punya produk apa, terus serta-merta bagaimana orang-orang yang mungkin di saat itu dia nggak bisa makan enak. Oh men, gue diserang pernah. Aduh, susah kalau kita begitu ya. Gue nggak tahu nih serangan dari SJW atau bukan. Gue nggak tahu. Iya. Akhirnya gue edukasi. Bukannya kita nggak mikirin. Iya betul. Akhirnya gue kasih tahu. Iya, paham. Gue bukan nggak mikirin itu. Iya. Tapi konteksnya adalah lu punya usaha. Gitu. Steve Jobs juga posting kok barang dagangannya dia. Iya, betul. Maksudnya lu harus komunikasiin gitu. Kalau ada lo kayak gitu. Ada. Karena gue juga pernah disentil kayak gitu sama beberapa orang untuk produk kue. Gitu. Disangkanya pamer juga bukan? Bukan. Jadi gue gini, gue bikin semacam bukan promo sih. Waktu gue si PPKM, yang gue lakuin adalah gue memberikan promo kalau lu beli ojol dapat gratis. Pada saat awal-awal tuh pandemi. Iya. Jadi lu beli kalau nggak salah 50.000 atau 25.000, ojol dapat nasi. Oh jadi sama lauk. Sekaligus itu lu kasih kayak buy one get one tapi free-nya itu get-nya itu buat si ojolnya. Iya. Oke, nice. Gitu. Terus but then it works. Banyak orang yang pengen berbagi. Oke. Sampai promo itu selesai orang pada, "Kak, masih ada nggak tuh Kak yang buat ojol? Aku pengen ngasih." Oke. Gitu, it works gitu ya. Iya, bonusnya buat ojol itu kan. Bonusnya buat ojol itu buat dia makan. Sampai ada ojol yang kekenyangan, Bro. Karena kan ojol kan mainnya di situ aja kan. Jadi situ aja ya kan. Dia kan nggak mungkin tiba-tiba sono. Dia kalau udah dia bisa ngatur lah. Gue nggak ngerti sistemnya gimana. Orangnya si bapak itu lagi, "Pak, udah Pak, saya kenyang," katanya gitu. Kan kocak. Terus akhirnya sama kayak lo gitu ya. Lu kok ngasih buat ojol kan banyak yang gini. Gue sikat gini aja Der. Gini ya, gue ngasih ini kan it's a campaign buat teman-teman ojol yang ngebantu gue di saat restoran gue tutup. Ya, kalau misalnya emang ada orang-orang yang homeless, mereka di pinggir jalan nggak bisa makan dan lain-lain, ya. Kalau gue harus bantu, emang harus gue promoin? Enggak kan? Enggak dong. Gue gitu aja. Yes. Gue gitu aja. Bener. Ya sedekah masa lu harus. Gue gitu aja sih. Lu nggak usah tahu bagian itu, bukan urusan lu. Iya. Gue gitu aja. Betul. Berhenti deh diem. Oh ya. Ini kalau yang ojol adalah ungkapan terima kasih gue karena restoran gue tutup Der. Gila lo angkat bangku gitu loh. Dan gue nggak bisa hidup tanpa ojol to be honest, but at that time gitu ya. Even until now. Gitu. Oke. Terus ada yang nyentil gitu. Jangan ojol doang dong. Yang susah bukan gila. Oh itu juga saya bantu. Tapi emang lu nggak tahu karena gue nggak expose apa-apa. Jadi lu gak usah ngeguruin gua. Netizen. Aduh. Ini sih you can't please everybody ya, Bo, di sini ya, Bo. Ya enggak sih? Ya sih. Ya. Oke lah buat teman-teman ini lo aduh, kalau udah rekomendasi dari gue insyaallah
Insya Allah manfaat lah. Karena gue juga banyak belajar sama Kemal. Amin. Ya kan, mengenai ini ya jauh lah. Maksudnya Kemal juga udah duluan siaran, broadcaster dan macam-macam lah. Maksudnya gue juga tahu juga sepak terjangnya dia, dan bahkan gue juga tahu isu-isu yang beredar ketika gue tahu gaji lu berapa per bulan. Alhamdulillah. It all starts from 5.000 per jam loh. Oh, it all starts dari 5.000 per jam. Ya angkatan dia 5.000. Angkatan gue 32.500 mal. Lu masih betul lu di bawah gue. Coba gue udah termasuk enak maksudnya. 5.000 per jam, ya kan? Siaran kan nggak setiap hari kan, awal-awal pertama kali siaran kan. Weekend doang. Itu pun malam lagi. Iya kan? 15.000, ya kan? Buat parkir bulannya nggak cukup, Pak. Tapi balik lagi, if you have that fighting spirit, if you have that passion, if you love your product, gitu, you will fight for it. You will level up. Kalau lu nggak mau belajar, nggak mau belajar speaking skill, lu nggak mau belajar digital untuk promosin makanan lu nggak mau belajar gimana cara promonya, artinya lu nggak segitunya sama produk lu. That's it. That's it, man. Kemal Mokhtar. Gitu aja. Haji Kemal Mokhtar. Alhamdulillah. Tahun berapa lu Haji? 2005. Aduh, itu Haji nganterin yang gua nyesel gua ngomong begitu. Aduh, itu banyak cerita tuh. Nanti kita bahas ya. Wah, itu nyesel banget gua. Aduh. Kenapa? Gua bilang kan 2005 gua masih muda, Pak, ya. Gua nganterin nyokap gue. Jadi pas orang nanya, "Lu berangkat Mal?" Iya, gua mau nganterin nyokap gua. Di sana, Pak, langsung saya kena A B C D E F G. Aduh. Sampai merinding gua. Serius? Aduh, asli. We can talk like hours about that. Boleh. Aduh, jadi benar-benar be careful what you say. Ya itu. Be careful what you say. Karena kota suci, Mal. I know. Padahal gue ngomongin di Indonesia, Pak. Diujinya di sana. Waduh, parah Pak. Ini simpelnya. Karena kan nyokap gue sendirian, bokap gue udah nggak ada kan. Jadi gue nganterin nyokap gue. Mama minta ditemenin, ya udah. Jadi pas orang menurut gue haji, you gotta do it by heart, right? Iya nggak sih? Ketika ada kemauan, it's not only the money. Iya, oke. Nah, jadi ketika nyokap gue nganterin, pada saat minta dianterin, ya udah gue kalau temen lu nanya, lu berangkat? Gue mah nganterin nyokap gue doang. Lu tau nggak nyampe sana banyak jamaah-jamaah tua, ya. Mas Kemal tolong bawain dong. Mas Kemal tolong pegangin dong gue. Oke, kenapa mintanya ke gue terus ya? Oh, ini karena saya ngomong anterin, jadi semua dianterin sama saya. Mas Kemal, ini Bapak nggak bisa lihat lantai berapa ya ini ya? Bisa anterin saya nggak ke lantai atas? Oh iya saya anterin. Baru turun, Mas Kemal, breakfastnya di mana? Saya anterin. Kok saya jadi nganterin mulu? Oh my god. Nanti kita kayaknya harus dibahas. Aduh. Tapi kan bukan berarti lo jadi trauma untuk berangkat. Enggak dong. Di situ gue belajar. Gitu loh. When you have the chance, take it. Gitu loh. No matter what, take it gitu. Itu rezeki justru untuk gue gitu loh. Pak, sampai merinding gua. Nanti kita bahas ya. Yo. Jangan lupa teman-teman nih, klik link, coba dong. Ada di bio-nya nih. Di bio-nya, lu buka Kemal Speaking Camp atau Kemal Mokhtar, itu di bio-nya ada linknya. Langsung ke sana, silakan lu bayar untuk buka akses ke si 7 video itu. Rekomendasi dari gue langsung. Nih, juniornya Kemal. Masuk tuh di situ tuh. Ya ada linknya di situ, langsung aja. Thank you, Mal. Oke, gue yang terima kasih lu dah. Sama-sama. Thank you. Kita kasih solusi.